Sabildi Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis data menggunakan metode clustering pada dataset yang berkaitan dengan tingkat burnout pada developer. Dataset yang saya gunakan berisi berbagai informasi seperti usia, pengalaman kerja, jam kerja harian, tingkat stres, serta tingkat burnout dari masing-masing developer. Dari data ini, saya mencoba mengelompokkan developer berdasarkan kemiripan kondisi kerja dan tingkat stres yang mereka alami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma Kemens yang bertujuan untuk membagi data ke dalam beberapa kelompok atau cluster. Melalui analisis ini, diharapkan kita dapat memahami pola-pola tertentu yang dapat menunjukkan kondisi burnout pada developer, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan beban kerja. Sekarang kita sudah berada di dalam Google Colab. Langsung saja kita eksekusi dataset menggunakan kode clustering. Langsung saja, pertama-tama kita masukkan import library. Menggunakan bahasa Python, kode pertama yang kita masukkan ialah Nah, ini kode pertama yang kita masukkan berisi 2 baris. Nah, untuk di baris pertama, penjelasannya adalah digunakan untuk membaca dan mengelola dataset, yaitu Pandas digunakan untuk membaca dan mengelola data tabel. Nah, untuk baris yang kedua adalah from square cluster import Kemens. Nah, Kemens penjelasannya adalah algoritma untuk melakukan clustering atau pengelompokan data. Nah, coba kita run apakah sukses kode yang kita masukkan ini. Nah, karena sudah centang berarti kode yang kita masukkan sukses tanpa error. Kita lanjut ke kode yang kedua. Langsung saja kita lanjut ke kode yang kedua, kita masukkan. Yang kedua adalah load dataset. Kita menggunakan bahasa Python. Kode yang kedua kita masukkan adalah data. Nah, di sini kita masukkan dulu file dataset yang akan kita uraikan atau kita eksekusi menggunakan kode clustering ini. Langsung saja cara kita masukkan file yang CSV yang kita sudah punya ialah begini caranya. Sini kita tinggal klik kanan, kita upload, kita masukkan file CSV dalam sini. Nah, ini file CSV saya masukkan. Oke. Nah, ini sudah ada file CSV saya developer burnout dataset 7000. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam kode. Nah, tadi namanya Nah, ini kode kedua yang kita masukkan. Pasti kalian bertanya, kenapa menggunakan file CSV? Nah, kenapa kita menggunakan file CSV? Karena file CSV digunakan untuk membaca file dataset atau format CSV. Jika kita tidak menggunakan file yang berbentuk CSV, kita tidak bisa membaca file datasetnya, tidak bisa terbaca file datasetnya. Dan kemudian data disimpan ke variabel data. Jika kita tidak menggunakan file yang berbentuk CSV, data tidak bisa dimasukkan atau disimpan ke dalam variabel data. Coba kita langsung running untuk kode yang kedua kita ini, apakah berhasil? Wah, ternyata error ya. Nah, ternyata
error ini terjadi karena kita di sini menggunakan titik. Mari kita menggunakan spasi bawah, coba kita running, berhasil dan berhasil. Kemudian kita lanjut ke data yang kemudian kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah cek data. Kita cek dulu data dari dataset ini menggunakan kode clustering. Kita masukkan kodenya. Nah, ini adalah kode ketiga yang kita masukkan, ialah data head. Penjelasannya adalah untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset, berguna untuk melihat struktur data, kolom, dan isinya. Langsung kita running saja untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari atau isi dari dataset yang sudah kita eksekusi menggunakan kode clustering. Kita menggunakan dataset karena untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Nah, ini 5 baris pertama yang tertampilkan dari dataset menggunakan kode clustering. Nah, kita lanjut ke kode yang keempat. Nah, kita lanjut ke kode yang keempat, ialah bersihkan data. Kita membersihkan data. Kita masukkan dulu kodenya. Nah, kode yang keempat ialah data sama dengan data titik drop dalam kurung. Penjelasannya, ini untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong atau yang berisi NaN. Tujuannya adalah agar data bersih, menghindari error saat proses clustering. Pasti kalian bertanya, kenapa data NaN dihapus? Atau kita kenapa menggunakan kode drop untuk menghapusnya? Nah, kenapa kita hapus data yang kosong seperti data yang berisi NaN adalah karena pada dataset terdapat beberapa nilai kosong, missing value yang ditandai dengan NaN. Nilai kosong ini dapat mengganggu proses analisis, terutama pada algoritma clustering, seperti comments yang tidak dapat memproses data dengan nilai kosong. Oleh karena itu, dilakukan metode drop, yaitu menghapus seluruh baris data yang memiliki nilai kosong. Adapun alasan penggunaan metode ini adalah memastikan data yang digunakan benar-benar bersih dan lengkap, menghindari error saat proses perhitungan algoritma, menjaga keakuratan hasil clustering karena tidak ada nilai yang tidak valid. Metode ini lebih sederhana dan mudah diterapkan dibandingkan metode imputasi. Namun, konsekuensi dari penggunaan metode ini adalah jumlah data menjadi berkurang dari 7.000 menjadi 5.490 data. Nah, itu penjelasannya. Coba kita langsung running saja untuk kode yang keempat, apakah kita berhasil. Nah, ternyata berhasil. Kita langsung lanjut saja untuk menuju kode yang kelima. Kode yang kelima ialah ambil fitur. Kita masukkan saja dulu kodenya tuh, X. Nah, ini kode kelima telah kita masukkan. Penjelasannya, kenapa kita menggunakan kode ini adalah untuk mengambil kolom tertentu dari dataset, lalu disimpan ke variabel X. Kolom yang dipilih daily work hours, yaitu atau jam kerja
dengan stress level adalah tingkat stres. Ini disebut fitur variable input untuk clustering. Nah, coba langsung saja kita running. Apakah berhasil kode yang kita masukkan? Nah, ternyata berhasil. Langsung saja kita lanjut ke kode yang ke-6. Yang ke-6 ialah kita membuat model. Kita masukkan kodenya terlebih dahulu. Model. Cluster. Nah, ini kode yang 6 ialah buat model. Penjelasannya ialah membuat model clustering menggunakan algoritma Kemes. N cluster sama dengan 3, artinya data akan dibagi menjadi 3 kelompok. Coba kita running dulu apakah berhasil kode yang kita masukkan ini. Dan berhasil. Mari kita lanjutkan ke kode yang ke-7 apakah untuk melihat hasil dari kode yang telah kita buat dari pertama hingga selanjutnya. Nah, yang ke-7 adalah training model. Kita masukkan dulu kodenya. Cluster hasil model fit predict kita menggunakan susah. Nah, ini adalah kode selanjutnya ialah kode yang ke-7 ialah training model. Maksud dari kode ini penjelasannya ialah fit predict dalam kurung X itu adalah fit adalah model belajar dari data, sedangkan predict menentukan clustering tiap data. Lalu hasilnya disimpan ke kolom baru bernama cluster. Jadi setiap baris sekarang punya label cluster dalam kurung seperti 0, 1, atau 2. Langsung saja kita running untuk kode ke-7 kita ialah kode training model. Apakah berhasil? Coba kita running. Ternyata terjadi error. Kita cari tahu dulu errornya kenapa. Nah, ternyata kunci error dari kode kita yang ke-7 ini tentang training model ialah terdapat pada X. Seharusnya kita menggunakan X kecil, tapi di sini kita menggunakan huruf besar. Coba kita ganti buat X kecil, apakah berhasil? Dan berhasil. Kemudian kita langsung lanjut saja ke kode yang ke-8 ya tentang kita akan menampilkan hasil. Di kode yang ke-8 adalah menampilkan hasil. Dan saja kita masukkan kodenya print data Nah, ini adalah kode yang ke-8 untuk menampilkan hasil. Penjelasan dari kode ini ialah menampilkan 5 data pertama setelah clustering. Nah, kita menggunakan kode ini untuk menampilkan 5 data pertama setelah clustering. Nah, sekarang sudah ada kolom tambahan clustering. Langsung kita running saja untuk melihat kolom tambahan clustering. Nah, ini adalah kolom tambahan dari clustering. Jadi langsung saja kita lanjut untuk kode yang terakhir adalah kode yang ke-9. Langsung saja. Nah, langsung saja kita masukkan kode pada tabel ke-8. Nah, ini kodenya. Pasti kalian bingung kan, kenapa kodenya banyak sekali, tidak sama dengan kode yang di atas, singkat-singkat. Saya akan jelaskan maksud dari setiap baris kode ini. Baris pertama adalah import matplotlib pyplot as plt. Baris ini digunakan untuk mengimport library matplotlib, khususnya pada modul pyplot yang dipakai untuk membuat visualisasi grafik. Pada garis yang kedua ialah plt scatter data daily workhouse data stress level C sama dengan data cluster. Data pertama data daily workhouse.
ialah ini adalah sumbu X. Daily work hours ialah jam kerja harian. Berarti pada tabel ini sumbu X-nya adalah jam kerja harian, daily work hours, ialah data. Nah, untuk kode yang kedua adalah data stress level. Ini adalah sebagai sumbu Y, yang artinya tingkat stres. Dan kemudian C, untuk kode selanjutnya adalah C sama dengan data cluster. Ini adalah untuk memberikan warna pada titik berdasarkan hasil cluster, misalnya dari comments, sehingga tiap kelompok data punya warna yang berbeda. Nah, untuk kode yang selanjutnya adalah PLT X label daily work hours. Ini adalah untuk menambahkan nama pada sumbu horizontal agar jelas bahwa itu menunjukkan jam kerja. Untuk kode yang selanjutnya PLT Y label stress level ialah untuk menambahkan nama pada sumbu vertikal untuk menunjukkan tingkat stres. Nah, untuk kode selanjutnya PLT title cluster developer burnout. Judul ini menjelaskan bahwa grafik menunjukkan hasil pengelompokan cluster terkait burnout developer. Nah, untuk kode yang terakhir PLT show menampilkan untuk menampilkan grafik atau menampilkan plot yang sudah dibuat ke layar. Nah, langsung saja kita running kode yang telah kita buat ini, apakah dia berhasil tanpa error. Nah, ternyata berhasil dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, saya jelaskan tentang grafik yang telah kita buat ini. Pasti kalian bingung apa maksud dari titik-titik yang berwarna-warni ini. Nah, penjelasannya adalah penjelasan visual hasil dari clustering. Visualisasi dilakukan untuk mempermudah dalam memahami hasil pengelompokan data clustering yang telah dilakukan menggunakan algoritma comments. Grafik yang digunakan adalah scatter plot yang menampilkan hubungan antara dua variabel, yaitu daily work hours, jam kerja per hari, sebagai sumbu X dan stress level, tingkat stres, sebagai sumbu Y. Pada grafik tersebut, setiap titik mempresentasikan suatu individu developer. Warna dari setiap titik menunjukkan hasil cluster yang diperoleh dari proses clustering. Interpretasi grafik. Berdasarkan hasil visualisasi, data terbagi menjadi beberapa kelompok cluster, terbagi menjadi beberapa kelompok cluster dengan karakteristik yang berbeda. Antara lain, cluster tertentu menunjukkan kelompok developer dengan jam kerja tinggi dan tingkat stres yang tinggi. Kelompok ini dapat diindikasikan sebagai developer yang berpotensi mengalami breakout lebih tinggi. Cluster lainnya menunjukkan developer dengan jam kerja yang lebih menunjukkan developer dengan jam kerja yang lebih rendah dan tingkat stres yang lebih rendah, yaitu dapat diartikan sebagai kondisi kerja yang lebih seimbang. Terdapat pula cluster yang berbeda di antara keduanya, yang menunjukkan kondisi sedang moderate, baik dari segi jam kerja maupun tingkat stres. Tujuan visualisasi. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan pola hubungan antara jam kerja dan tingkat stres, mempermudah identifikasi kelompok developer berdasarkan karakteristik tertentu, membantu dalam memahami hasil clustering secara lebih intuitif. Kesimpulannya, dari grafik yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa terdapat pola tertentu antara jam kerja dan tingkat stres pada developer. Hasil clustering mampu mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori yang memiliki kemiripan karakteristik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis lebih lanjut terkait breakout pada developer.